tradisi kejawen itu masih kental, terutama daerah Sumberarung dan Sumberlayu. Pada waktu 65 ini baru kelihatan umat Islam menyatu karena menghadapi tantangan yang sangat keras, yaitu golongan komunis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alizikti wal wafa. Hadirin pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama kami program di Eko Media, salah satu dari bidang di PCPM dan juga PCNA Moyudan. Pada kesempatan kali ini di edisi yang ketiga, masih dengan tagline yang sama, yaitu adalah menggemakan kebaikan. Saya di sini Muhammad Ais Wajari berkesempatan untuk hadir sowan ke tempat salah seorang tokoh dari Moyudan yang barangkali dari teman-teman sekalian, pemirsa sekalian sudah banyak yang mengetahui. Apalagi pemirsa sekalian yang berada di Sleman Barat. Beliau adalah Mbah Abdullah Effendi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita si Mbah Abdullah Effendi. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mbah? Alhamdulillah. Doa putra, cucu dan buyut seluruh Sleman Barat. Alhamdulillah. Kesibukan hari-hari ini apa saja Mbah? Hari-hari ini saya hanya memberikan taklim di beberapa masjid. Masjid di sekitar sini, kemudian masjid di sepanjang Menoreh, sampai Kali Gesing, sampai Kali Angkrek, dan wilayah Brodor termasuk wilayah daerah Tepus. Jauh sekali tangan sampai Tepus juga gitu nggih. Ya, ini kesibukan-kesibukan, ada yang sifatnya pengajian bulanan, ada yang triwulanan, ada yang saat-saat menjelang Ramadan, dan tentunya dalam bulan Ramadan kami senantiasa mengawal anak-anak muda dari antara lain dari Masjid Ngijon, Masjid Singojayan, dan Masjid Kloteran untuk safari takjil. Safari takjil. Ya, di tempat-tempat tersebut. Jadi mulai dari takjil, jamaah maghrib, jamaah isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih berjamaah. Berarti dari mulai sekarang sudah mulai padat ya Bang? Sudah mulai padat. Sampai Ramadan, bahkan pasca Ramadan ya? Luar biasa sekali. Masih sering mengendara kendaraan sendiri? Masih mengendarai sendiri sepeda motor maupun mobil yang ada, Kijang. Luar biasa. Karena mungkin sekedar informasi ya untuk teman-teman sekalian. Jadi Mbah Abdullah Effendi ini seringkali terlihat seperti itu menghadiri pengajian atau mengisi ceramah itu masih mengendarai sepeda berwarna kuning dan juga Satria. Seringkali juga terlihat memakai kijang merah. Itu luar biasa sekali. Tapi untuk yang jarak jauh juga ditempuh sendiri. Kalau jarak jauh saya ada yang mengantarkan. Jadi dari keluarga besar BBA ada yang nyupir. Jadi kami hanya naik saja. Tidak boleh untuk naik ke gunung-gunung itu. Sekalipun artinya mampu, tapi orang mentolo. Arti colke dewe orang mentolo. Termasuk salah satunya besok tanggal 9 Februari ini di Prangkoan. Prangkoan itu perbatasan Purwosari, Girimulyo dengan perbatasan Kali Gesing. Ada pengajian umum Ahad siang jam 1 sampai menjelang asar. Nah, itu adalah rutin karena itu merupakan daerah binaan-binaan dari kami. Dan itu istilahnya sama dengan kita, artinya Muhammadiyah.
Ya, berarti sampai daerah di puncak-puncak perbukitan Menoreh Iya. gitu, sampai masuk ke Iya. pelosok-pelosok yang luar biasa sekali. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada sebagian dari pemirsa yang belum begitu mengenal dengan sosok Mbah Abdullah Effendi ini. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu, Mbak Abdullah? Ya. Perkenan? Ya. Kebetulan saya diberi nama orang tua saya Abdullah Effendi. Iya. Saya lahir di Ndakawon, Sumbersari, Moyudan. Oh, Ndakawon ya berarti wilayah Ya, Sumbersari, putra Moyudan. asli Moyudan. Moyudan. Pada tahun 41 1941 Indonesia belum merdeka ya tuh. Indonesia merdeka menangi zaman Jepang. Oh, oke. Ya, Berarti apa namanya? Kisaran dari mulai ya dari 41 sampai ya sekarang ini perkembangan di Moyudan kaitannya dengan Islam dan lain sebagainya, Mbah Abdullah juga cukup apa namanya? Banyak Alhamdulillah. gitu, ya. Pengamatan saya sejak saya mengenal daerah Moyudan dan sekitarnya, Muhammadiyah tetap berkembang di Muhammadiyah. Cuma yang dikenal waktu itu Kedung Banteng, Semingin, kemudian Sangonan, kemudian Sangu Banyu. Hanya deretan itu yang dikenal sebagai basis Muhammadiyah. Otomatis waktu itu karena partai waktu Orde Lama dulu ada Partai Masumi, itu merupakan basis Masumi. Di tempat-tempat itu? Ya, di tempat-tempat itu. Nah, kemudian melanjutkan perjuangan Islam. Islam masih asing sekali. Jadi semacam apa begitu. Karena tradisi kejawen itu masih kental, terutama daerah Sumberarung dan Sumberlayu, bagian tertentu itu masih kenal dengan dengan tradisi-tradisi. Misalnya begini, terutama di daerah sekitar sini, sebelum ada kemajuan, Muhammadiyah sudah dikenal, tapi masih tradisi-tradisi. Artinya setiap hari raya fitrah maupun fitri itu mesti ada acara-acara kenduri. Kemudian di lahir itu hari-hari besar nasional pun kenduri. Jadi istilahnya 1 tahun itu beberapa kali kenduri gitu, ya. Itu tradisi-tradisi yang masih melekat pada waktu itu. Tapi begitu perkembangan mutakhir, saya masuk ke Dusun Kluderan ini. Sebelumnya saya tinggal di kota. Saya sejak SD Muhammadiyah kelas 1 di SD Muhammadiyah Suronatan, Yogyakarta. Kemudian saya melanjutkan ke Madrasah Muallimin. Kemudian saya melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu waktu itu PTAIN, belum UIN. Masih PTAIN, kemudian berubah menjadi IAIN, baru menjadi UIN. Nah, selama ada di kota saya mengangsu pada tokoh-tokoh Muhammadiyah semacam murid-muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, antara lain Kiai Haji Raden Hajid. Kemudian dari golongan mudanya Bapak Bakhrun Idris, kemudian Bapak Aiban Hajid, kemudian dari kalangan-kalangan kasepuan banyak sekali. Inilah sekelumit sejarah pendidikan saya. Kemudian saya baru masuk di Kluderan ini pada tahun 73. Ya. Nah, kami mengenal daerah sini Islam tradisional. Artinya Islam ya. Tapi berhadapan dengan tempat misionaris yang sangat kuat, yaitu di Klepu, kemudian untuk sebelang Progo di Nanggulan, sebelang Progo bagian utara Borok, kemudian bagian selatan Gubuk Sedayu, bagian timur Kristen Jawa di Rewulu. Nah,
ini adalah merupakan satu tantangan bagi umat Islam. Nah, ini tentang perjuangan. Kemudian pada waktu G13 PKI, suasana umat Islam itu mencekam karena beberapa desa sampai perangkatnya itu sudah dikop oleh PKI. Bahkan sampai di daerah Minggir ada perebutan sawah. Sampai perebutan sawah juga sampai perebutan gitu, sawah. Jadi oleh BTI, Barisan Tani Indonesia, itu menggarap sawah tanpa izin miliknya almarhum tokoh Muhammadiyah juga, Kiai Haji Yaini. Gedongan itu yang sekarang dipakai untuk purnama itu. Nah, kemudian pada waktu 65 ini baru kelihatan umat Islam menyatu karena menghadapi tantangan yang sangat keras, yaitu golongan komunis. Ya, ini sekelumit sejarah tentang perjuangan Islam. Alhamdulillah berdirinya SMP Muhammadiyah waktu itu SMI. Ya, jadi yang SMI. Utara Jalan itu enggak? Ya, tidak. Dulu di depan Balai Desa Sumberagung. Balai Desa Sumberagung, depannya berarti? Iya, depannya. Nah, itu SMI. Belum SMP Muhammadiyah. Baru SMP Muhammadiyah. Kemudian, tapi tantangannya berat sekali karena menghadapi tantangan sekolah Kanisius yang terdiri dari SMP Kanisius. Kemudian di Sumberagung ada SMP Pangudilur. Kemudian mulai dari TK sampai SMA ada. Nah, sementara Muhammadiyah belum. Nah, baru muncul SMP Muhammadiyah 1 Gedongan. Waktu itu masih miliknya Moyudan. Kemudian muncul STM pertanian di Gedongan itu. Kemudian lahir SPG Muhammadiyah juga di SMP itu sore hari. Kemudian berpindah ke Padon. Nah, sehingga inilah tingkat pendidikan sekolah Muhammadiyah. Kemudian SEMEA Muhammadiyah. Belum STM tapi namanya SEMEA Muhammadiyah. Nah, ini sejarah pendidikan. Kemudian SMP Muhammadiyah Moyudan itu ada 4. 1 di Minggir, 2 di Mbarepan, 3 di Sumber Sendang Mulyo, itu milik Muhammadiyah Moyudan. Kemudian SMP di SMP Muhammadiyah 1 tapi yang menghadap ke timur. Nah, ini. Nah, kemudian makin hari makin berkembang. Nah, terus tentang misionaris. Sebelum misionaris datang, itu PKI mengadakan ketopraan di Kidul Betan itu mana? Kembangan. Itu namanya lakonnya Patine Gusti Allah. Nah, kemudian PKI berkembang sehingga lurah-lurah, ada beberapa desa, Lurah Sumbersari, Lurah Sumberrahayu, itu terlibat di 13 PKI. Kemudian perkembangan mutakhir sudah di 13 PKI. Ini terus berkembang umat Islam di beberapa tempat, termasuk menghadapi Katolik. Menghadapi Katolik pelan-pelan tapi kita yakin, sehingga akhirnya berdiri masjid minimal musola di Sumerarum dan di beberapa tempat yang lain muncul. Inilah satu sejarah. Kemudian Muhammadiyah otomatis mengikuti perkembangan ini sehingga sebagaimana yang kita lihat. Jadi cukup panjang ya Mbak. Iya, cukup panjang. Tapi menarik sekali Pak Mbak Dula tadi apa yang disampaikan oleh jenengan, kaitannya dengan dari mulai bersinggungan dengan PKI, terus kemudian bersinggungan dengan misionaris, terus kemudian dari jejak-jejak pendidikan yang ada. Saya sempat
coba mengulik sebelumnya gitu nggih. Jadi dari tulisannya Fajar Sodi Kurniawan itu yang apa namanya, salah satunya tentang pendidikan-pendidikan di Moyudan. Ternyata SD di Moyudan itu tahunnya awal sekali berdirinya gitu nggih. Semacam SD Muhammadiyah Semingin. Itu otomatis SD Muhammadiyah Kedung Banteng. Yang waktu itu posisinya ada di Ngentak. Oh, berarti bukan di tempat yang sekarang ya? Bukan di Ngentak. Terus kemudian baru muncul SD Muhammadiyah Bendosari, SD Muhammadiyah Saren, kemudian berkembang di SD Muhammadiyah Sangonan. Nah itu. Tapi awalnya itu daerahnya Muhammadiyah di Moyudan. Nah kalau mau kita kenal tokoh-tokoh Muhammadiyah zaman dulu, antara Pak Kiai Haji Ahmad Zaini, ya, kemudian Mbah Hisam. Mbah Hisam itu depan Balai Sumber Agung, tempatnya mbahnya Mas Bowo Ngentak. Kemudian di Sangonan itu Mbah Abdullah, kebetulan namanya sama dengan saya. Itu merupakan tokoh dan pendiri Muhammadiyah waktu itu. Sehingga waktu itu anak-anak yang dikirim sekolah di Mu'alimin sudah ada. Tapi bisa dihitung dengan jari, tidak lebih 5. Tapi akhirnya pada tahun 50-an itu anak-anak Kedung Bandeng, anak-anak Semingin, Pateran, sekolahnya kalau putra di Mu'alimin, kalau putra di Mu'alimat. Sekarang tokoh yang masih artinya generasi pelanjut, Pak AS itu adalah alumni Madrasah Mu'alimin. Pak AS Kembangan ya? Iya, Kembangan. Ya. Cukup apa namanya tadi, berarti bersinggungan dengan apa namanya tokoh-tokoh yang kemudian menempuh pendidikan di Mu'alimin begitu. Mbak Dula kan juga nggih di Mu'alimin juga. Jadi apa namanya, sejarah Muhammadiyah khususnya di Moyudan ini kan tadi dari sekilas cerita Mbak Dula cukup seru dan menarik gitu nggih, dari mulai wilayah-wilayah timur ke selatan, yang barat-barat agak mulai belakangan seperti itu belakangan, karena tadi hal-hal yang apa namanya terkait dengan budaya yang terlalu melekat sekali. Nah, yang berikutnya Mbak Dula, kaitannya mungkin dengan ini apa namanya, dengan perjuangan dari Mbak Dula mungkin yang dari BPHA, terus kemungkinan saya baca dan juga mendapat informasi juga gitu nggih. Jadi ada PI seperti itu. Gini, organisasi Islam yang ada di Sleman Barat itu antara lain Muhammadiyah ya otomatis. Kemudian Pelajar Islam Indonesia, istilahnya waktu itu Pelajar Islam Indonesia Jogja Barat. Berarti itu melingkupi Sleman Budoyan, Sleman Barat ini pokoknya Jogja Barat ketalahnya. Nah, itu. Nah, kemudian berakhir tokoh-tokohnya PI Sleman Barat itu almarhum Pak Zarnuzi Sangonan, kemudian Pak Humam Zainal Pateran, Pak Maskur almarhum Kedung Bandeng, Pak Jamngan Nuri yang sekarang masih, kemudian ada di Ngagri itu Pak Zainuddin Akhid. Ya, itu Pak Zainuddin itu apa? Bukan itu ini loh, karang kemasan. Ya. Ada Pak Romli Ahmad. Nah, itu. Kemudian kalau PI sekarang ya ini pokoknya terusannya itu daerah-daerah. Sampai sekarang juga masih ada, eksis. Artinya sekarang keluarga besarnya yang sekarang dipimpin oleh Mas Haryanto Kedung Bandeng. Ya. Kemudian PBA itu berdiri tahun artinya menamakan diri dengan PBA
itu tahun 1976. 1976. Yeah. Dulu sini belum ada pengajian apa-apa. Jadi saya merintis karena saya masuk ini awal tahun 73 74. Nah itu kok bocah-bocah orang sing ngaji kepiye. Kemudian saya mendirikan, belum ada namanya, pokoknya ngaji pagi. Waktu itu sekolah kan ada dua macam. Sekolah Muhammadiyah prenya Jumat, kemudian sekolah negeri itu prenya Ahad. Nah, setiap Ahad pagi itu ngaji di rumah depan ini pakai meja dawa kuwi. Nah, itu ngajinya masih belum pakai sistem model sekarang, tapi Baghdadi turutan. Oh, Baghdadi ya. Nah, itu kemudian pada tahun 76 tokoh-tokoh yang kita rintis untuk menjadi penggerak itu menamakan PBA, Pemberantasan Buta Huruf Awam Jogja Barat. Jogja Barat juga ya? Ya, Jogja Barat. Berarti yang PI tadi juga Jogja Barat, yang PBA lingkupnya juga Jogja Barat. Kegiatannya waktu itu setiap anak hatam turutan dihatami pindah-pindah dari satu masjid ke masjid atau dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian berkembang terus PBA merintis penyaluran zakat fitrah dan korban. Pertama kali mencari lokasi di daerah Kulon Progo. Waktu itu belum ada jembatan, masih pakai sesek. Nah, jadi kita merintis hanya dengan nguntel, sepeda ontel, ngumpul ke barangnya. Akhirnya sekarang berkembang sedemikian rupa. Sehingga sekarang sudah ada komunikasi antara daerah sasaran, mereka sudah mengambil, tidak diantarkan. Kecuali kalau yang terpaksa diantarkan, semacam Tepos, Bantul itu ketemu di satu titik, mereka menerima fitrah dan korban itu. Sampai sekarang eksis. Kemudian di samping itu kami senantiasa mengembangkan bakti sosial yang berwujud khitanan. Ada anak minta khitan, langsung kita kirim tim tanpa perlu didata tanpa dulu perlu ya, untuk menghilangkan tradisi-tradisi. Karena Kulon Progo itu kental dengan tradisi netone mbahne, bapakne, mbahne. Wis nek arep khitan sing ngitan ke bapak ora usah nganggo kuwi, pokoke aku teko bocah siap disunati. Nah, begitu. Secara itu kita bisa menghapus tradisi-tradisi yang masih kuat dengan ikatan-ikatan tradisi lama. Termasuk sampai di kali Anggrek itu ya, itu lereng Sumbing bagian kidul wetan itu kan ada Van Java. Kalau pernah sana, itu kidul wetan Van Java. Itu sana itu Islam, tapi hanya 2 kali sholat. Sholat hari raya, kemudian habis itu sudah. Kemudian kita rintis untuk masuk ke sana, dan itu namanya terkenalnya Kampung Kirek. Kampung Kirek. Semuanya masyarakat ngingu kirek untuk diternak. Oh, diternak itu? Diternak. Bukan cuma melihara aja? Bukan melihara, ternak. Habis itu jual. Akhirnya menjadi terkenal Kampung Kirek. Kebetulan kita kenal ada seorang pemuda yang mondok di daerah Wonokromo. Kita kenal, kemudian kita menjalin hubungan, akhirnya berdiri satu TPA dan masjid yang cukup megah, termasuk ngilangi tradisi. Satu tradisi yang masih sulit dihilangkan adalah tradisi rambut gimbal. Itu anak itu masih ada beberapa anak nek kon potong trimo ora sekolah. Tapi kita biarkan aja. Tapi sekarang sudah mulai terhapus pelan-pelan, tinggal beberapa orang. Inilah satu perjuangan kita. Kami tidak membawa Muhammadiyah, tapi tidak membawa NU, tapi kami Islam. Jadi mereka mengenal kami adalah orang Muslim.
Tapi hakikatnya mereka mengenal bahwa kami adalah putra-putra Muhammadiyah. Sehingga ketika safari tarweh, kadang-kadang kita guyon. Kulo makmum, panjenengan sing dadi imam, mangke kulo entuk 8 rakaat kulo leren. Panjenengan neruske. Nah, mereka menjawabnya, mboten ngaten. Pokoknya simbah ingkang imami kulo sik nderek. Artinya toh itu bukan sholat wajib. Artinya bisa menjawab itu bukan sholat wajib. Sehingga 11 rakaat pun tidak masalah. Inilah apa perjuangan. Sehingga ada satu tempat namanya daerah Kempong Banjaroyo dan Pranan Banjaroyo. Di sana komunitasnya itu, tapi sekolahnya Muhammadiyah. Ada TK Aba, ada TK Aba Kempong, ada TK Aba Pranan, sekolahnya di Bendo. Itu sekolah yang lama. Justru sekolah misionaris sekarang sudah punah. Itu dekat dekat ziarah kalau bulan ziarah apa namanya? Ziarah pokoknya Boro terus itu pokoknya naik itu ada masih ke barat gitu nih. Iya. Itu kebetulan kita membina sekalian masjid-masjid. Nah, ini ada masjid yang akan kelewatan untuk jalan pengembangan tapi menolak kecuali dijadikan masjid pindah. Tapi akhirnya mereka usaha swasta loh untuk mengembangkan jalan tidak jadi. Nah, semakin menarik pemirsa sekalian dan teman-teman sekalian. Jadi tadi dari PII ataupun juga PBHA lingkupnya bisa Sleman Barat, jangkauannya bahkan tadi sampai disebutkan sampai Kaliangkrek gitu kan? Ya, Kaliangkrek. Sekarang yang mungkin banyak kaum muda teman-teman yang seusia dengan saya mungkin kenalnya dengan Nepal Van Java gitu ya. Nah, sebelum lanjut Mbak Dula, bisa disambirin. Oh, boleh. Pun monggo. Itu rotinya dia buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum berlanjut, kebetulan kami sore baru badal maghrib kami sampai di rumah. Itu kami mengunjungi syukuran di Pranan Banjaroyo. Pranan itu hampir masuk Jagalan, pasar Jagalan. Nah, sehingga Mas Gatot muda, Mas Ali ini datang. Sesok bengi wae aku kesel banget iki. Karena dari jam 2 sampai menjelang maghrib kami mengadakan syukuran di sana untuk untuk merapatkan barisan sehingga mereka tidak anti Muhammadiyah tapi bisa menerima kehadiran kita. Kebetulan ada KKN UAD KKN 1 bulan dari UAD. Nah, ini sehingga bisa menerima Muhammadiyah dengan senang hati. Nah, ini. Nah, ada info juga Mbak Dula. Jadi konon banyak tokoh-tokoh dari Moyudan itu termasuk ke dalam orang-orang yang pencetus lah ataupun juga yang mendukung awal-awal pendirian Mualimin dan juga UMJ itu. Mungkin dari Mbak Dula ada yang diketahui? Kalau UMJ kebetulan yang awal-awal mendirikan UMJ itu sekarang tinggal Pak Alfian Darmawan. Kalau dulu kan ada Pak Haji Muhammad Mawardi, Direktur Mualimin. Kebetulan saya termasuk salah satunya? Salah satunya mendirikan. Waktu itu masih bersepeda. Dari sini atau masih di kota? Ya,
karena tinggal di kota sampai tahun 70 saya. Jadi awal itu sehingga waktu itu hanya ada IKIP Muhammadiyah di Pakualaman. UMJ belum ada. UMJ itu namanya baru terakhir sesudah direktur atau rektornya Pak Haji Muhammad Mawardi. Lebih duluan IKIP atau yang SPG itu nggih berarti? Lebih duluan IKIP. Beda. Duluan IKIP-nya. IKIP iya, IKIP. Nah, itu. Ternyata salah satunya Mbak Dula sendiri ternyata. Iya. Tapi termasuk Pak Mustafa Kamal, guru SPG Muhammadiyah, Piro Brajan, termasuk Pak Umam Zainal. Tapi semuanya kan sudah purna, tinggal yang masih tinggal saya dengan Pak Alfian. Berarti itu benar-benar embrionya gitu nggih? Embrionya. Kalau yang mualimin kira-kira saya enggak ingat mau. Ini lebih lama lagi nggih? Ini 100 satu abad. Ini kan 100 abad. Jauh lebih lampau ya, Pak. Wah. Kita tinggal merasakan aja. Berarti sepanjang tadi yang untuk kaitannya dengan mualimin cuma beberapa tokoh gitu nggih dari Moyudan bisa alhamdulillah menempuh pendidikan di mualimin. Gitu. Dan kebanyakan juga dari timur-timur nggih. Iya, timur. Indonesia Timur. Jadi inilah yang menarik mualimin itu. Kebetulan mualimin itu ketika tahun 61-62 itu mulai dibagi. Ada kelas yang melanjutkan dan ada yang kelas yang tugas. Kebetulan saya masuk kelas A. Kelas A itu yang melanjutkan. Jadi kalau yang kelas B itu yang tugas. 6 tahun pendidikan di sana. Waktu itu pendidikannya hanya 5 tahun. 5 tahun berarti. Ya, kemudian 6 tahun tugas ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Indonesia Timur. Ini termasuk tokoh-tokoh yang tugas waktu itu Pak Ahmad Syafi Ma'arif. Itu kakak kelas saya 5 tahun di atas saya. Pak Syafi Ma'arif yang tinggal di Nogotirto. Ya. Itu kakak kelas saya. Itu tugasnya di daerah Sumbawa. Berarti untuk tempatnya untuk mualimin itu dari dulu dari Mbah Dola ketika menempuh pendidikan masih di yang Patangkuluan itu? Iya, masih di S. Parman. Waktu itu Jalan Taman Sari 68, sekarang menjadi Jalan S. Parman 68. Masih tetap di situ. Luar biasa. Sekarang sudah berkembang menjadi mualimin kampus 2 di Pedes Sido Argomulyo. Sedayung ya berarti? Sedayung ya. Ya tadi kaitannya dengan UMZ dan juga mualimin Mbak Dola ternyata ada peran serta lah banyak gitu kan. Nah kemudian tadi saya tertarik untuk membahas yang ini tadi sampai di Kaliangkrik itu menemui beberapa anak mungkin yang belum kitan gitu nggih. Jadi di Moyudan itu kan juga organisasi yang ada macam-macam gitu nggih Mbak. Ada yang di kepemudaan orang-orang yang mungkin seusia saya lah seperti itu, ada yang mungkin juga seusia anak-anak, kanak-kanak. Nah, untuk yang sekarang kira-kira untuk yang PAKM gimana Mbak Dola kira-kira sejarah mungkin lika-likunya PAKM pengajian anak-anak Kecamatan Moyudan. Saya sejak awal itu mengikuti. Nah, mengikuti artinya dan saya masih sebagai pembina karena pembina yang lain sudah tidak ada. Jadi wis do tepo, wis ora ono. Sekarang saya masih menjadi pembina. Itu satu organisasi kepemudaan yang ngurusi pengajian anak-anak yang setiap
akhir periode mengadakan camping seluruhnya. Nah, kebetulan yang pernah saya ikuti camping di daerah Segan, di Margo Agung. Kemudian camping di Kulon Progo, itu di 2 tempat di Purwoharjo, Samigalo. Kemudian di Sentolo, di lapangan tembak Brimob itu. Yang masuk itu nih ke dalam ya. Kemudian di Sedayu, di Argo itu Sungapan Kailo. Nah, itu pernah kemah di sana. Jadi kemudian kalau di lokasi jelas ya, di Minggir pernah juga. Sehingga PAKM itu tetap, saya pikir tetap harus dikembangkan sebagai media latihan untuk anak-anak yang tidak tergabung dalam pemuda Muhammadiyah ataupun NA, sehingga mereka berkembang melalui PAKM sekalipun insidental kegiatannya. Dan di Moyudan itu kan juga apa namanya, sepengetahuan saya nggih Mbak Dullah, itu kan nggak semua masjid ada TPA. Kadang-kadang PAKM itu juga bisa menutupi kekurangan itu. Sama apa namanya, mungkin dari teman-teman yang menyaksikan ini ada yang alumni pernah ikut kemah yang backgroundnya PAKM gitu kan, jadi alumninya mungkin sudah gede-gede mungkin ya. Nah, siapa sih pernah kemah? Banyak ini ya alumninya. Termasuk ayahnya Ali. Ini murid saya di Mualimin, Mas Gadot. Cuma tidak sampai tamat kelas 3, kalau nggak keliru keluar. Terus melanjutkan entah kemana, saat sudah tidak kenal. Nah, melane Gadot, wah meresamu isi ora. Nah, Mbak Dullah, kita bergeser nggih. Jadi kan tadi udah di seputaran religius, keagamaan gitu nggih. Ternyata apa namanya, Moyudan itu walaupun terkenal dengan daerah agraris, banyak persawahan seperti itu, jadi lubung padinya Sleman juga. Ternyata untuk Islam berkembang itu ya juga kayak Babatalas juga nggih. Iya, betul. Banyak dikepung apa namanya, ya mungkin tempat ibadah yang lain seperti itu. Nah, bergeser dari situ, ternyata apa namanya, untuk potensi-potensi dari pemuda bukan hanya pemuda Muhammadiyah, tapi pemuda-pemuda yang lain tuh kaitannya mungkin dengan olahraga seperti itu. Nah, Badai Moyudan. Kira-kira pripun niku Mbak? Badai Moyudan itu waktu itu ada Nyon Sewu. Itu awal sekali. Sebelum ada badai itu ada sepak bola miliknya orang-orang komunis. Di Moyudan juga? Iya, di Moyudan dan sekitarnya. Sehingga waktu itu saya masih ingat, sebelum G30 PKI ada pertandingan itu antara pemuda rakyat dengan mualimin di lapangan Sumbersari. Saya masih ingat. Waktu itu kakak saya Haji Ahmad Samsudin Tebon Sidolur itu masih sekolah di sana, jadi rame banget itu. Antara orang-orang PKI, waktu itu bal-balan. Itu. Kemudian setelah selesai G30 terus muncullah Badai, Badan Dakwah Islam. Artinya itu? Ya, Badai, Badan Dakwah Islam. Baru ngerti nih? Baru tahu saya. Badan Dakwah Islam. Kemudian ada lagi terus perguruan-perguruan bela diri. Tapak suci belum lahir. Saya merintis bela diri karate di Bali Sumber Agung. Nah, kemudian ada almarhum Pak Din Waluyo. Saifuddin Waluyo itu tokoh pemuda di depan gereja Klepu itu. Nah, tapi almarhum itu mendirikan perguruan silat Raga 1. Raga 1. Kemudian di Soronandan itu ada satu tokoh namanya Pak Mahmud Ismail, tapi sudah almarhum. Itu di atas kakak saya itu merintis pemuda-pemuda yang gemar bela diri, dilatih di sana.
Berarti juga terhimpun bukan cuma sepak bola mawon. Bukan sepak bola, bela diri. Bela diri ya. Ya. Berarti apa namanya? Ternyata nggak cuma Moyudan saja, tapi juga mencakup tadi Suronan dan Minggir. Suronan dan, pokoknya Minggir ya dan sekitarnya. Terutama daerah Minggir Moyudan itu. Nah, itu yang melompori angkatan muda waktu itu Pak Mahmud Ismail. Nah, Pak Mahmud Ismail itu dalamnya SD Muhammadiyah ngidul sih wetan dalan, wetan Adam itu. Dan kayaknya juga apa nggih? Wilayah-wilayah Moyudan dan sekitarnya katakanlah kayak Minggir, Sayegan dan juga Nggodean itu kan sepanjang yang saya ketahui itu apa namanya pernah jadi satu cabang sendiri gitu ya Muhammadiyah. Iya, iya. Jadi cabang Moyudan itu waktu itu meliputi Minggir dan Moyudan. Oh, Minggir Moyudan. Nggih. Nah, jadi belum ada cabang Minggir, belum ada. Berarti yang sekarang Loji itu belum ada nggih? Oh, belum apa-apa, itu kan mutakhir itu. Nah, mutakhir. Nah, itu sejarahnya juga unik gitu. Nah, jadi waktu itu tahunnya saya sudah lupa tahunnya, tapi waktu itu ada seorang sepuh namanya Soeharto, Raden Soeharto. Itu mau menjual tanah itu, kemudian hanya boleh dibeli oleh orang Islam. Maka Muhammadiyah waktu itu di bawah pimpinan Pak Zuhdi Jaban itu menjadi ketua Muhammadiyahnya. Kemudian diberi tenggang waktu hanya antara 1 bulan, akhirnya mundur sampai 3 bulan. Nah, kita sanggup melunasi 2 bulan. Itu bantingan. Wes pokoknya sing penting ketutup. Itu 2M, berapa? Ya. Nah, itu bantingan. Kebetulan rapat terakhir di sini antara pimpinan-pimpinan Muhammadiyah Minggir Moyudan menjadi satu, kemudian membebaskan itu. Akhirnya tertutup. Waktu uang DP-nya itu untuk waktu itu ya sekitar 700 juta ya, berat sekali kok. Tapi kebetulan ada anak-anak pemuda Muhammadiyah Minggir yang sukses di luar itu meminjami dulu. Termasuk sebetulnya kami pernah merintis tempat pendidikan difabel di SMP Muhammadiyah Witan itu, yang sekarang untuk pondok SMP Muhammadiyah itu. Nah, tapi ternyata kurang berhasil. Tadi sudah cukup panjang dan banyak nggih Mbah Dullah ternyata apa namanya dari mulai yang kaitannya dengan Muhammadiyah sendiri, terus kemudian kayak bersinggungan dengan organisasi-organisasi PII, PBHA yang juga Mbah Dullah berkecimpung di dalamnya. Dan kemudian fakta ternyata Mbah Dullah juga termasuk yang mendirikan UMY gitu. Luar biasa sekali menurut saya gitu ya. Nah, era-era sekarang ini kan anak muda sangat rentan sekali Mbah Dullah. Kalau betul sekali. Nah, kira-kira pandangan dari Mbah Dullah sendiri kaitannya dengan apa namanya kondisi saat ini mungkin yang perlu untuk diperhatikan sama teman-teman pemuda mungkin yang seusia saya ataupun juga teman-teman organisasi yang lain mungkin yang kayak di AKM, PP apa namanya ya pokoknya organisasi-organisasi yang berkecimpung di pemuda, Karang Taruna dan sebagainya mungkin kira-kira ada pandangan begini. Sebetulnya yang bisa dikomunikasikan itu PAKM dan IPPS Sumbersari, pengajian Sumbersari IPPS, kemudian PAKM, kemudian Pemuda Muhammadiyah NA. Otomatis ini kan kebetulan di sini kan tidak ada Ansor, tidak ada apa-apa. Nah, Ansor ada tapi
keberadaannya dan adanya tidak tampak. Nah, ini barangkali kalau saya ini justru menjalin hubungan dengan pemuda Muhammadiyah minggir. Karena minggir itu tantangannya begitu berat menghadapi Nasrani, itu sehingga mereka itu lebih aktif. Nah, sementara Muhammadiyah tidak ada tantangannya toh. Nah, ini jadi kurang greget. Nah, sehingga ketika ada apa-apa itu Muhammadiyah minggir. Kebetulan saya banyak berkomunikasi dengan pemuda Muhammadiyah maupun Muhammadiyah minggir. Nah ini, jadi otomatis karena tantangannya cukup kuat, terutama misionaris itu, ini menjadi gregetnya luweh. Cuma ini alhamdulillah Muhammadiyah sudah ada perkembangan. Mobil lazismu, kemudian kemarin ada kebetulan saya diundang tidak bisa hadir untuk mengembangkan lazismu ini, apalagi sekarang ada pondok bina umat ini otomatis bukan pondok NU loh itu, artinya pokoknya Islam. Nah itu perlu dijalin hubungan, terutama kaitannya dengan pembinaan. Apalagi sekarang ada di Yaumi itu miliknya itu sebenarnya masih Moyudan itu. Moyudan apa? Pokoknya Ngodian. Perbatasan ya. Perbatasan. Itu perlu dicari titik temu untuk bergerak maju dalam rangka berfasabiqul khairat. Berarti lebih-lebih sisi historis dari masing-masing wilayah Moyudan minggir tadi ditilik ke belakang kan juga menjadi satu rumpun wilayah. Iya. Jadi agaknya memang perlu untuk saling sinergi. Iya, saling sinergi, betul. Atas nama satu Islam berfastabiqul khairat. Itu pedoman kita itu harus dikembangkan bersama-sama. Tidak mungkin minggir berjalan sendiri, tidak mungkin. Moyudan berjalan tidak mungkin. Tapi harus ada kerjasama minimal. Kalau saya Godean minggir Moyudan. Ini mungkin nanti ada satu pertemuan pimpinan Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah minggir Moyudan, mungkin acara silaturahim bulan habis Ramadan itu perlu diadakan. Semacam ini ada satu tantangan untuk minggir, ini pembebasan tanah di daratan kidul. Daratan kidul itu minimalis. Hanya 10 kakak yang muslim, sehingga pernah terjadi rebutan mayat. Belum lama, belum setengah tahun. Kebetulan orang tuanya yang punya rumah di depan ini, saudaranya itu meninggal. Tapi ternyata mereka siap mengkatolikan. Tapi kebetulan kita punya data, namanya Mbah Suwar Putri, itu meninggalnya di Klepu. Sudah disiapkan pakaian-pakaian untuk penguburannya. Tapi kebetulan lihat KTP-nya dulu, ternyata Islam. Kemudian bisa kita. Tapi suaminya sekarang Mbah Suwar ini, ini padahal itu ahli masjid. Kebetulan sekarang sudah pikun. Itu mulai digoyang keyakinannya untuk menjadi Katolik. Ini satu tantangan betul ini. Nah, kemudian Mbah Dullah tadi kan pandangannya Mbah Dullah kaitannya dengan lingkup organisasi-organisasi, terus kemudian lingkup wilayah yang di seputar sini, bahwasanya ada kedekatan atau tumbuhnya harus beriringan gitu. Moyudan, khususnya Moyudan, minggir sama Godean, seperti yang berdekatan juga. Nah, mungkin yang selanjutnya ada wejangan ataupun nasihat dari Mbah Dullah, monggo, untuk
kami teman-teman pemuda Muhammadiyah ataupun Nasihatul Aisyah di Moyudan, kira-kira Mbah mungkin ada nasihat-nasihat. Untuk pesan anak-anak pemuda Muhammadiyah maupun NA Moyudan, kita mengambil landasan yang sering dipakai oleh organisasi Muhammadiyah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu satu. Yang kedua, kaitannya dengan kerjasama, surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolongnya dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan sampai bekerja sama tolong menolong tentang yang negatif, dalam pengertian negatif, al-ism yang mendatangkan dosa dan permusuhan. Ini yang penting dijaga. Artinya perlu ada kebersamaan, kepercayaan satu dengan yang lain, beriringan menuju satu titik, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujungnya ya. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah sekali. Beberapa kalimat yang mungkin dapat menjadi pondasi lebih kuat gitu untuk saya pribadi dan juga teman-teman yang mungkin yang menyaksikan gitu Nah, kebetulan Mbak Dullah ini kan program ini Ekotalk yang ini. Malam hari ini itu kan baru ketiga ini. Nah, kira-kira ada harapan nggak untuk program ini untuk kedepannya, Mbak Dullah? Masih perlu saya ingatkan. Mungkin di antara tokoh Muhammadiyah yang sudah merintis pendidikan, termasuk SMP Muhammadiyah, almarhum Pak Haji Suyudi. Itu merupakan perjuangan yang luar biasa. Nganti gerakis SMP ngusungi watu saka Progo, Sangu Boto dan lain sebagainya, sehingga pihak Kanisius ojo sekolah yang kono kon ngusungi Boto. Nah, ini penggeraknya adalah Pak Haji Suyudi. Tapi sayang tidak punya geni penerus, sehingga hanya putrinya, tapi ya sudah tidak mampu lagi. Ini loh. Pak Haji Suyudi ini betul-betul tokoh yang luar biasa. Itu di atas saya umurnya. Dalamipun gedongan yang sekarang ditempati oleh putranya di depan Pratama Moyudan itu. Ya, yang mepet masjid. Bukan mepet Kulon Musola. Berat Musola. Ya, itu rumahnya di situ tuh. Pokoknya nanti kalau saya bisa usulkan, pemuda Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah Godean, pimpinan Muhammadiyah minggir, pimpinan Muhammadiyah silaturahim, duduk bersama berbicara tentang masa depan umat. Tanpa melihat latar belakang politik, tapi Muhammadiyah. Kalau nggak punya tempat di sini boleh. Langsung untuk teman-teman sekalian untuk menggugah, terutama yang di Moyudan minggir dan juga di Godean seperti itu. Bisa di sawi malih monggo. Nah, di penghujung Mbak Dullah, tadi setelah ada wejangan ataupun nasihat dari Mbak Dullah untuk kami gitu dan juga ada harapan untuk tim Ekomedia yang kesempatan kali ini sudah ketiga kalinya mengadakan Ekotalk seperti ini. Nah, ada satu tagline begitu Mbak Dullah yang sering kami gaungkan di setiap podcastnya yang seperti ini, yaitu adalah menggemakan kebaikan. Boleh? Boleh. Nyuwun Mbak Dullah untuk gini Mbak Dullah. Nah, monggo. Nah, Ekotalks menggemakan kebaikan, ngoten nggih Mbah? Apa Ekotalks? Ekotalks. Nggih, ngoten mawon. Ekotalks. Ekotalks. Ekotalks menggemakan
kebaikan. Ekotos menggemakan kebaikan. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, teman-teman sekalian. Oke. Oh, ini Ekotos. Oh. Itu dari tim Eko ada tagline-nya seperti itu. Iya. Nah, kemudian di akhir sebelum acara podcast ini kita akhiri, teman-teman sekalian, dari pimpinan cabang Muhammadiyah Mayudan dan juga pimpinan cabang Aisyah Mayudan, beberapa waktu akhir ini mengadakan rencana untuk membangun gedung dakwah Mayudan yang berada di timur SMP Muhammadiyah 1 Mayudan, Pak. Oh, di gedung yang lama, gedung Ananda ya. Gedung SMP Muhammadiyah 1 Cibarpan itu. Yang timurnya, Pak. Yang timurnya, yang apa? Timur jalan. Oh iya. Timur jalannya itu Amanda ya. Ananda, tempat TK itu ya. Iya, tempat PAUD itu rencana akan dibangun gedung center Muhammadiyah di Mayudan. Harapannya ke depannya adalah setiap ortom di Mayudan adalah bisa bertempat di situ sehingga memudahkan dari teman-teman sekalian ataupun masyarakat di Mayudan untuk bisa mengetahui ataupun berkecimpung ataupun juga mendukung kegiatan-kegiatan di Mayudan ini, khususnya di Muhammadiyah ataupun Aisyah. Nah, untuk info donasinya seperti itu, mungkin sudah tayang ya untuk di depannya. Nanti mungkin bisa ditambahkan di sini ataupun di mana untuk oleh tim gitu ya. Silakan. Nah, lebih lanjut untuk teman-teman sekalian, bagi yang tertarik untuk ikut juga bersama kami dari Pemuda Muhammadiyah ataupun Nasyiatul Aisyah, juga bisa menghubungi anggota-anggota kami yang ada di masjid-masjid kalian ataupun tempat-tempat yang lain. Terus berfastabiqul khairat tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Dullah, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Dari saya ada kurangnya mohon maaf. Mbak Dullah, matur nuwun untuk kesempatan hari ini. Terima kasih dan saya bersyukur anak-anak ngaruh ke saya. Alhamdulillah. Saya bersyukur betul. Ngaruh ke wong tuane. Insya Allah maju dan maju. Mungkin cukup sekian untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi dari saya Muhammad Ais Wajari dan juga mewakili teman-teman sekalian, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan podcast edisi ketiga kali ini banyak kekurangan dan kekhilafan. Dari saya cukupkan. Nun bal kalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.